Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Prayudi Permana, nomor absen 15 dari kelas 12 IPS 2. Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Konsep revolusi hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan BIAMS, Bimbingan Masyarakat, adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Tujuan tersebut dilatar belakangi mitos bahwa beras adalah komoditas strategis baik dituju dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Gerakan BIMAS berintikan 3 komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut panca usaha tani, penerapan kebijakan harga sarana dari hasil reproduksi, serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini berhasil menghantarkan Indonesia pada swasembada beras. Dampak positif dan negatif. Revolusi hijau memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dari sisi positifnya, revolusi hijau ini mampu meningkatkan produksi dengan pokok seperti padi dan gandum. Kedua jenis bahan makanan ini hingga sekarang masih masuk 2 makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Dengan melihat proyeksi pertumbuhan penduduk yang condong di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara hingga tahun 2050, maka salah satu yang dikhawatirkan oleh para pakar pertanian adalah apakah ke depan produksi padi dan gandum global akan mampu memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itulah kemudian muncul gagasan tentang revolusi hijau berikutnya, yang berbeda dengan revolusi hijau sebelumnya. Dalam revolusi hijau berikutnya atau revolusi hijau baru ini, yang ditekankan adalah teknologi rekayasa genetika yang telah dikembangkan sejak tahun 1990-an. Ilmuwan saat ini telah mampu memanipulasi gen tanaman sehingga lebih aman penyakit dan bisa hidup dengan jumlah air yang terbatas. Di Amerika, produk pertanian dengan menggunakan rekayasa genetika sudah umum, tapi keamanan produk ini masih dipertanyakan di Eropa. Produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan karbohidrat meningkat. Sebagai contoh, Indonesia dari pengimpor beras mampu swasembada dan bisa mengekspor beras ke India. Selain itu, dengan adanya revolusi hijau dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.